mulai kuliah 2007, selesai di tahun 2011. Perjalanan saya dimulai ketika saya lulus kuliah, um, di mana um, saya berkarir di salah satu perusahaan multinasional company, Saipem Indonesia Karimun, di mana Saipem Indonesia Karimun itu berada di pulau kecil namanya Tanjung Balai Karimun, di mana saya berasal. Di situ saya merasakan bahwa menjadi salah satu uh, putri daerah yang berkesempatan untuk bekerja di perusahaan besar yang kebetulan ada di daerah saya. Um, Buluh, ini saya kalau bisa saya share screen, saya Ya, mau share. silakan Bu. Monggo, monggo. Ya, bisa. Ya, saya cari dulu di mana untuk share Yang screen-nya. di bawah lambang hijau tanda panah ke bawah share. Alright. Um, Oh ya, sekedar ini teman-teman informasi saat ini Bu Titi berada di Perth Western Australia karena memilih berkarir di luar ya. Bukan karena kabur aja dulu kan Bu ya, karena emang sebelum menikah beliau udah ke Perth untuk bekerja pilihan karir. ya, jadi sekarang saya berada di Perth. Kebetulan sewaktu saya pindah ke Perth, Ibu Luh yang pertama kali menjemput saya waktu itu beliau sedang berkuliah di University Western of Australia. Buluh yang menjemput saya, Buluh yang mengantarkan saya, beliau yang menemani saya dari nol di Perth ini. Saya berterima kasih. Kalau bukan beliau yang meminta saya untuk hadir di forum ini, saya benar-benar belum percaya diri untuk melakukan hal yang sebesar ini. Gak Jadi apa-apa, ini Bu, santai semua aja. karena Buluh. Eh, So ini Bu, ya, ini share screen-nya masih agak gelap. Boleh boleh diulang lagi Kak, Bu? oh Share ya, screen-nya. Atau boleh. mungkin coba kalau di replay atau di slideshow gitu. Kelihatan apa Coba tidak? Karena ini masih yang screen-nya agak gelap. bisa Bu? Oke, bisa bisa sekarang. Thank you. Oke, so ini perjalanan karir saya dari pulau kecil yang namanya Karimun. Saya memulai karir saya 2011 sebagai junior naval engineer waktu itu untuk menghitung balas dari batch uh, sebagai loadout junior naval engineer, menghitung stabilitas barge ketika loadout modul topside maupun jaket. Saya masih ingat waktu itu proyek pertama saya adalah Gorgon Project, base-nya di Australia perusahaannya, tapi mereka memutuskan untuk memfabrikasi jaket dan deck waktu itu di Karimun Yard. Waktu itu jaket pertama yang saya hitung untuk load out itu sekitar 300-an ton dan itu adalah pengalaman saya untuk load out. Uh, saya berkuliah di ITS yang seperti saya sebutkan tadi dengan mengambil Jadi, jurusan mohon maaf, ya, motong. Kalau slideshow, kemudian di share screen ulang slideshow-nya muncul bagaimana, Bu? Karena ini yang saya kelihatan masih tadi eh, ya cuma sudah satu Bu. slide-nya aja. Kayaknya saya udah bisa um, Jadi udah memang bisa. Educational Foundation Bachelor Engineering ya? Iya Oke, benar oke, Bu. oke, oke. Siap-siap. Ya. Lalu um, ini adalah um, professional experience saya. Sekarang saya bekerja di perusahaan yang bernama Alevro. Alevro adalah joint venture antara company namanya Fagioli Indonesia, Fagioli, base-nya di Italia. Fagioli ini khusus heavy lift dan heavy haulage. SPNP seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kita transport um, modul atau jaket mulai dari ratusan ton hingga ribuan ton dari yard
biasanya keywall ke atas barge atau vessel. Tugas saya di sini adalah yang sekarang saya lakukan adalah untuk encourage di technical study dari mulai planning dari modul. Sekarang saya berkutat di sekitar LNG modul delivery dari mulai transportation yang dikirim dari fab. Sekarang saya mulai dari pekerjaan saya sekarang adalah berkebalikan atau berkelanjutan dari apa yang saya lakukan di Karimun. Di Karimun saya melakukan load out, sedangkan di Australia ini saya menerima receive modul yang sudah di load out dari yard fabrikasi. Lalu saya terima di sini di pelabuhan yang ada di Australia, tepatnya di North Australia atau di Karata, nama daerahnya. Kami menerima modul LNG dan kami melakukan load in atau berkebalikan dari load out kemarin dulu. Jadi kita menerima modul yang dikirim dari fabrication yard, kita delivery. Tantangan di sini adalah dari pelabuhannya atau dari cube atau dari pelabuhannya kita transport ke site installation yang ada di contohnya di Pluto kemarin, Pluto LNG di Karata. Jadi mulai dari kita receive, transport sampai ke installation dari modul LNG itu sendiri. Di tahun 2018-2021 flashback, saya pernah bekerja di Papua, di Teluk Bintuni, selama 3 tahun untuk Tangguh Project. Di situ saya menjalankan tugas saya dikirim oleh Saipem sebagai site marine engineer untuk memverifikasi pekerjaan marine. Contohnya adalah anchor handling operation, mooring planning operation, lalu ada kita deliver konkret. Untuk pouring konkret itu juga pakai working boat untuk mengirimkan dari pelabuhan ke jetty yang ada di kita mulai kita membangun jetty itu 2 arah, Bu, dari darat dan dari laut sehingga ketemu di tengah. Jadi delivery konkret atau pengiriman konkret itu kita lakukan dengan working boat juga, Bu, untuk mengirim konkret-konkret yang akan kita construction jadinya seperti itu, Bu. Lalu ya di tahun 2011 sampai terakhir saya keluar dari Papua, lalu saya balik ke Saipem Karimun, itu saya tetap melakukan load out operation hingga akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Saipem Karimun untuk hijrah memulai hal baru di Australia. Saya kira itu hal singkat dari profesional experience saya yang nggak seberapa, Bu. Lalu saya ingin share untuk key accomplishment dari professional experience saya, Bu. Saya sudah melakukan lebih dari sekitar 14 project selama ini. Totalnya lebih dari 25 jaket dan topside yang sudah saya deliver dengan selamat untuk load out. Dari yard kita kirim ke atas barge. Dan untuk operation sendiri itu saya terlibat sebagai lead dari ballast operation ketika load out. Bukan hanya dari hitungan atau teknikal yang saya lakukan, tapi juga operasional yang saya lakukan, khususnya ketika kita load out menggunakan barge, itu kita perform dengan menggunakan balas pump eksternal, Bu, yang kita pasang di atas barge. Jadi selain itu saya juga
lebih dari sekitar 97 modul dan 40 equipment untuk LNG terakhir, project yang terakhir, LNG Pluto Train 2, yang kita deliver sampai kita install sampai sekarang, mereka lakukan commissioning untuk running LNG Train 2 dari Pluto. Sekarang saya terlibat dalam project namanya Project Perdaman Project, dan itu sekarang sedang berlangsung, Bu. Kalau boleh saya ingin sharing juga apa yang saya lakukan agar kita dapat sebagai gambaran tentang apa yang saya lakukan, Bu. Ini salah satu contohnya yang saya lakukan dulu ketika saya load out untuk Qatar Gas. Sebentar ya, Bu. Sorry, ini untuk Kaumbo, Bu. Kaumbo Project. Ini kita menggunakan vessel, dan vessel menggunakan internal ballasting system dari vessel sendiri. Jadi saya di situ sebagai marine representatif untuk meng-cross check capacity dan capability dari vessel ketika kita lakukan load out. Lain ceritanya, saya akan share lagi, Bu, untuk yang kita lakukan ketika tangguh project dulu. Yang Sorry, tadi itu waktu di Karimun ya, di apa tuh? iya, ini semua di Karimun ya? Karimun, Bu. Oke, Betul. oke. Mm-mm. Itu semua di waktu di Karimun, Bu. Ini Yang tadi saya topside model ya, Bu ya? benar itu untuk Combo Project, Bu. Combo project yang Uh, feel-nya ada di mana, Bu? Combo Project itu di sekitaran Afrika, Bu. Ini Oh, jadi ini memang yang ya, Saipem Karimun banyak yang project luar juga ya. betul. Oke. Rata-rata memang project luar kecuali project tangguh, Mm-mm. project dan project Jangkrik kalau Ibu ingat, dan itu ada di Kalimantan kalau nggak Iya, salah saya Selat filmnya ya, Bu. Makassar si Jangkrik. Betul. Boleh Dan nanti Bu ini video-videonya di play 2 kali ya Bu ya, karena tadi betul. agak Ya, cepat. Oke, terima kasih. boleh. Ini waktu kita load out, Bu, load out jaket untuk Qatar Gas. Dan ini menggunakan external pump. Kalau bisa dilihat di situ bagaimana kita mempropos, kita bikinkan platform di pinggir-pinggir bars karena memang nggak cukup, Bu, space-nya antara apa namanya jaket itu sendiri, tengahnya ada pile yang kita load out juga pakai lifting. Ibu kalau lihat di sini ada beberapa yang di kiri kanan ini itu ada sekitar 40-an balas pam yang saya koordinir dengan bapak-bapak operator sekali yang saya koordinir di situ, Bu, untuk operationnya. Jadi di situ kalau Ibu lihat di sana kita juga memverifikasi muring lainnya, Bu, dan kita taruh di atas platform ini balas pumpamnya. Ini cuman file aja yang ditaruh ke atas barge ya, atau nanti si jaket juga akan masuk? Jaket juga akan masuk, Bu. Kalau Ibu lihat, saya cepatkan, Ibu. Ini memang agak lama. Di belakangnya itu ada wind farm jacket, Bu. Kalau bisa dilihat di situ, itu Wind farm project untuk energy. offshore wind farm berarti ya? Betul, Bu. Untuk offshore wind farm. Ini barge-nya takbut-takbut yang ada di sini itu semua untuk memandu si barge ini ya? Atau Iya, itu untuk standby condition, Bu. Jadi in case mooring line-nya fail, kita punya backup plan dari takbut itu sendiri, Bu. Mereka sebagai additional prevention kita, just in case kalau misalnya mooring line-nya fail,
ketika kita crossing, ini udah setengah, jaketnya masuk. Oh, ini di bawahnya si jaket, si Benar. pilotnya itu ya ditaruh. Jadi benar-benar kita Efisiensi. nggak ada space. Benar-benar kita nggak ada space, Bu. Jadi di kiri kanan itu kita buatkan platform untuk balas pump operationnya. Jadi Mm-mm. itulah challenge kita, Bu. Bagaimana caranya? Even nggak ada space. Kalau bisa dilihat dari sini, Bu, kiri kanan ini ada um, bubbles di laut itu kita sedang membalasting out atau mengeluarkan air di stern dari bus. Mm-mm. Nah, Apakah dulu kayaknya tugasnya Ibu juga untuk membuat layout daripada barang-barang yang ditaruh di atas barge? Apakah itu juga loadout engineer punya tugas? bukan, tidak Bu. Itu adalah tugas dari TNI Engineer, namanya Transportation and Installation Engineer. Biasanya kita bekerja sama dengan tim kita, offshore tim kita, Saipem, yang ada di Jakarta. Mereka akan mendesain, biasanya ada di Jakarta atau ada di Paris, tergantung offshore office-nya ada di mana dari Saipem. Biasanya based on dari stowage plan yang mereka kasih ke kita bisa tahu di mana posisi final position jaketnya, bagaimana apa. Tapi mereka juga bekerja berdasarkan input dari kita. Misal, kapasitas uh, kapasitas busnya sendiri itu tidak mencukupi uh, dengan draft maksimum dari piles, ketambahan weight dari balas water yang ada di dalam bus, dan dari jaket itu sendiri, Bu. Jadi based on itu semua itu kita kasih input ke TNI. Jadi mereka tidak sembarangan juga menaruh file berapa banyak yang mereka mau untuk installation misalnya. Jadi mereka bekerja berdasarkan input dari kita juga. Jadi dokumen yang dari Saipem Jakarta ataupun Saipem Perancis yang dijadikan dasar oleh seorang loadout engineer seperti Ibu dulu gitu ya untuk melakukan apa sih namanya proses loadout sendiri, dan dari loadout engineer itu harus melakukan perhitungan balasnya dalam artian eksternal pump rate-nya, berapa jumlah balas pump untuk setiap kegiatan. Berarti itu loadout engineer punya job desk ya. Betul, Bu. Betul. Kalau di Saipem Karimun sendiri, kita sebagai balas engineer, instead of juga menghitung semua dari calculation, kita juga melakukan operation, Bu. Mengatur 40 orang, 40 sampai 50 orang dulu, bapak-bapak pump operator yang adalah bapak-bapak semuanya. Dan harus diatur oleh seorang ibu-ibu. Itu adalah challenge terbesar dari dari operation itu sendiri. Oke. Operation itu sendiri, Bu. Ya, baik Bu, silakan jika ada mungkin apa tuh video yang lain yang mau ditunjukkan bisa. Iya, saya akan menunjukkan um, beberapa gambar. Jadi sebagai insight buat teman-teman di sini bahwa kita selain sebentar ya Bu, saya coba untuk share screen lagi. Uh, Kelihatan nggak Bu? Kelihatan Bu? Ini adalah Kelihatan kelihatan Bu. proses, ya ini adalah proses load out kita. Sekembalinya saya dari Papua dulu, saya mengurus untuk load out. Dari ini adalah project NNG project Bu, wind farm untuk NNG project. Ini dipasang di sekitar perairan Scotland kalau nggak salah saya ya, correct me if I'm wrong Bu. Tapi seingat saya dulu seperti itu. Ini adalah proses OSS jacket load out yang dilakukan di Karimun. Jadi kita melakukan apa namanya dari mulai port side to starboard atau starboard to port side load out. Namun biasanya juga kita lakukan load out di Karimun itu, contohnya untuk Bu Titi, tadi itu berarti nggak pakai BART, langsung si offshore supply vessel-nya yang masuk ya? OSV ya tadi ya, langsung yang masuk di yang untuk ngangkat dua wind farm foundation tadi. betul Bu. Uh,
Gimana caranya Bu ya? Ya, itu tadi kita apa namanya eh, menggunakan vessel Bu. Jadi kan seperti saya bilang tadi, loadout itu kita bisa menggunakan vessel atau menggunakan bus, tergantung dari budget dari proyek itu sendiri Bu. Kalau misalnya menggunakan vessel ya jelas lebih mahal untuk perkiraan budgetnya dan untuk bus biasanya lebih murah. Uh, ini ketika load out jaket wind farm untuk Formosa Project Bu. Ini project kita dari Taiwan Bu. Uh, kita juga load out biasanya dari stern ke bow vessel. Ini menggunakan vessel Dongbang. Jadi ini pakai Uh, transporter ya apa Bu? Atau speedway ini ya? enggak Bu, ini dari pakai SPNT Bu. Yang Oh untuk ya, pekerjaan saya sekarang. ya Ya, ini transporter pakai ya. Mm-mm. betul. Ini pakai SPNT self modular. Oh ya, ya. Telur. Ya, pakai pakai apa namanya SPN Kudu. Jadi kita pakai ada load out tram di sini, crossing ke situ, naik ke atas vessel. Ah, dan kalau bisa apa namanya, kalau mau dilihat lebih jelas Bu, ini ada juga saya waktu load out kemarin. Sebentar ya Bu. Ini adalah contoh load out. Em, Mungkin buat teman-teman yang angkatan 2024 yang tadi Bu Titi bilang SPMT itu Self Propel Modular Transporter, itu yang warna merah-merah itu ada rodanya. Nanti kalian akan dapat lebih detail di mata kuliah konstruksi bangunan laut. Jadi dijelaskan ada macam-macam itu bentuknya. Dan ada tergantung dari jumlah roda-rodanya untuk dari segi beban yang diangkut. Karena ada juga Bu Titi angkatan yang mungkin masih maba gitu ya, mungkin masih belum familiar dengan kita punya istilah. oh, oke. Ya, ya, ini yang saya tampilkan sekarang adalah ketika proses loadout kita untuk Tangguh Project, untuk project lokal kita di Papua. Mereka fabrikasi jaket dan topside di Karimun kemarin dan ini proses loadoutnya, Bu. Bisa dilihat di sini kita menggunakan ballasting pump. Ini nggak berat ya, Bu. Ini sekitar 1.600-an ton kalau nggak seingat saya. Jadi ini nggak terlalu berat. Top site yang pernah saya apa namanya lakukan load out sendiri itu sekitar 5.500 ton. Itu top site untuk Qatar Gas, Bu. Uh, jadi itu yang paling berat yang pernah saya uh, load out, Bu. Kalau kalau sebagai loadout engineer, apakah juga memperhitungkan atau menghitung si fasteningnya Bu untuk pengikatannya? Ataukah hanya sampai si ininya saja, sampai dia berpindah saja, atau sampai mengurus pengikatan atau si fasteningnya itu di atas barge atau di atas vessel? Tidak, Bu. Jadi si fastening itu adalah bagian scope dari offshore, dari TNI engineer. Mereka akan memberikan kita uh, uh, apa namanya? Mereka hanya memberikan kita informasi dan detail pekerjaan si fastening, berapa welding yang dibutuhkan, akan kita berikan langsung ke construction department dari Saipem Karang dan itu bukan scope kita. Kita kita menerima informasi dan detail pekerjaan, gambar segala macam dari offshore itu termasuk dari village design, si fastening design, stowage plan, bars apa yang mereka pakai, itu semua informasi akan diberikan ke yard dan kita akan olah di situ untuk operation ketika load out. Teman-teman, sekedar informasi TNI yang dimaksud Bu Titi itu Transportation and Installation. Jadi itu kayaknya divisi Ya, disebut dengan TNI Engineer gitu. Jadi yang ngurusin iya. transportasi instalasi. Itu yang membuat loadout plan-nya dan juga si fastening plan-nya dan lain sebagainya. Sedangkan Bu Titi tadi itu adalah sebagai loadout engineer-nya gitu ya, yang balas pump dan lain sebagainya yang tadi sempat diceritakan. Begitu kan ya Bu Iya, ya? iya benar Bu, benar. Jadi seperti itu teman-teman.
Kalau boleh Bu, saya akan memutar um, Monggo, monggo satu Bu, video, silakan. ya satu video kita terakhir yang di record official dari Bechtel atau klien kita untuk Pluto LNG. Jadi itu yang punya site LNG site-nya itu namanya Woodside Energy, dan kita sebagai subkontraktor Alevro sebagai subkontraktor untuk deliver modulnya kita under kontraktor yang namanya Bechtel. Mereka fabrikasi modul-modulnya di Batamiar, Bu. Jadi ini Di Batam McDermott apa di mana Bu? di Batam Modul lihat, Bu. Oh, ada ini ya? Ada Ada fabrikasinya ada di fabrikasi Batam, Bu. namanya Batamiat ya? Oke, oke, baik, baik. Batam. Ada, Bu. Apa ya namanya kemarin Batam Modul lihat itu? BMY. Oh, Tahu nggak Bu BMY? ya, ya, Eh, ya, 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 nanti ya. saya itu kan lagi. Tapi ini videonya yang modul yang kita receive. Jadi LNG modul itu seperti prosesor. Coba Bu, bayangkan saya perempuan sekecil itu di tengah bapak-bapak profesional profesional. Ini yang kita desain, kita menggunakan SPMP yang kita punya, Bu. Jadi ini udah proyek yang di Karata ya? Ya, ini proyek yang di Karata, Bu. Hmm. Ini LNG, ini sewaktu belum komplit, baru deliver modul yang pertama, Bu, untuk LNG site. Nah, oke. Um, Mungkin itu saja insight yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Kalau bisa saya apa namanya saya kasih saran untuk teman-teman yang masih berkuliah dan masih banyak kesempatan untuk belajar, please belajar. Berapapun banyak aplikasi yang bisa teman-teman pelajari, contohnya Moses dan yang lain-lain itu benar-benar sangat kepake untuk dunia pekerjaan. Ngomong-ngomong soal itu, Bu, ini kita langsung tanya jawab ya. Sambil teman-teman yang punya pertanyaan bisa drop di kolom chat ya pertanyaannya, silakan. Nah, tadi Bu Titi sempat cerita eh, pentingnya kita belajar banyak aplikasi. Waktu pertama kali dari lulus nih 2011 September, berarti 2012 apa September itu langsung gabung ya Bu ya ke Saipem Langsung ini. gabung, Bu. Langsung Langsung gabung. gabung. Nah, dan Ya. itu langsung sebagai loadout engineer ya. Junior Naval Engineer, Bu. Oh, Saya bagian junior bantu-bantu dulu awal-awalnya. di bawahnya Bu Ade ya. Iya, benar. Berarti itu sebagai junior naval engineer. Kalau masih ingat proyek pertama apa tugas pertama yang dikasihkan ketika masuk ke dunia kerja itu seperti apa Bu? Supaya teman-teman yang ini mau lulus ini ada bayangan nanti kalau kerja saya langsung disuruh ngapain sih gitu, terutama kalau misalnya sebagai seorang junior naval engineer. Saya dulu langsung dihadapkan untuk proses loadout, Bu. Kebetulan proyek pertama saya itu Gorgon Project untuk Barrow Island. Itu jaket yang seperti saya bilang, jaket pertama yang saya load out itu sekitar 300-an ton dan itu saya gemetar bukan main waktu ketika operation. Namun di proses calculation sendiri waktu itu kita benar-benar belum ada aplikasi yang diberikan dari fasilitas dari site even Moses atau Kaflag itu benar-benar nggak ada. Baru ketika setelah itu kita dikasih software, aplikasi software yang namanya Pias software untuk menghitung stability, ballast calculation dan sebagainya. Namun sebelumnya kita menggunakan pure calculation manual untuk menghitung bar stability. Uh, Kalau teman-teman ingin memulai karir seperti saya sarankan untuk benar-benar fokus ke teori bangunan apung, mata kuliah itu, hidrodinamika itu sangat-sangat, dan mekanika teknik itu sangat-sangat membantu sekali kalau teman-teman yang ingin memulai karir seperti saya. Uh, Khususnya kayak mekanika teknik Bu,
itu kalau teman-teman pengen berkarir di structure itu bakal kepake sekali ilmunya ketika teman-teman berkarir di fabrication yard seperti saya. Juga juga ketika teman-teman memutuskan berkarir untuk di bidang heavy haulage untuk transportation SPNT seperti saya, itu teman-teman memverifikasi structure dari rem yang akan roro rem jembatan antara keywall dan vessel itu kan kita pakai steel plate atau roro rem lah namanya jembatan itu ya. Itu bisa memverifikasi struktural dari roro rem itu sendiri, itu mekanika teknik itu. Tapi yang penting software teman-teman. Kalau mas saya penyesalan terbesar saya adalah saya dulu tidak berminat sama sekali dengan yang namanya software, di mana buluh putri waktu itu sampai nginep di lab untuk belajar. Saya pulang, saya kurang aktif waktu itu Bu ya. Saya ada sedikit penyesalan dalam diri saya ketika teman-teman seperti dulu jago untuk software, sedangkan saya masih mulai belajar lagi dari nol. Itu saran saya untuk teman-teman yang pengen berkarir di bidang offshore atau di bidang fabrication yard atau di bidang heavy haulage seperti saya, benar-benar software dan uh, bahasa Inggris juga hal yang penting untuk teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan multi company seperti saya. Bu Titi menikmati sekali perkuliahannya di Surabaya ini. Tapi ini ya Saya dapat keren-keren jodoh di banget. Surabaya, Bu. Tapi Kebetulan sekarang suami udah saya keren juga. banget, luar biasa bisa sampai di Australia berkarir. Berarti Bu, waktu pertama kali tadi ngerjakan Gorgon Project, berarti langsung kliennya yang memang sudah orang Australia, kalau tidak salah berarti itu kan, karena Project Gorgon kayaknya di daerah, apa tuh namanya kliennya orang Australia berarti ya. Berarti udah menggunakan mulai bahasa Inggris ya Bu ya, pas masih fresh Iya, grade itu mau nggak iya. mau. Even even kalau teman-teman ingin memulai karir di perusahaan multi company, teman-teman mau tidak mau harus menggunakan bahasa Inggris karena bos kita sendiri, supervisor kita, superintendent kita, even manager kita adalah bukan orang Indonesia. Kalau di Saipem sendiri, mau tidak mau teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris. Itu sih pentingnya sekali teman-teman untuk belajar. Selain teknikal yang teman-teman pelajari, teman-teman juga saran saya harus menggunakan belajar benar-benar bahasa Inggris. Paling tidak untuk komunikasi agar apa namanya supaya lebih lancar. Karena ketika kita salah untuk memproses atau menerima informasi atau menerima tugas itu bakalan fatal akibatnya. Benar, Bu. Baik Bu, tadi tadi sempat menyampaikan bagaimana Bu Titi bekerja akhirnya banyak kan bapak-bapak operator. Nah, waktu itu bagaimana perasaannya dong ketika harus menjadi yang minoritas gitu ya di dunia kerja. Dan apa yang akhirnya Bu Titi lakukan sehingga akhirnya bisa bertahan, bisa tetap survive di lingkungan kerja yang mungkin mayoritas cowok seperti itu. Um, Bekerja mulai dari tahun 2011, dilempar Saipem ke sana ke sini, ke Lampung, ke Kupang, sampai ke pedalaman Papua. Itu membentuk mental saya, Bu, dan membentuk sikap saya hingga sampai ke Australia ini, membentuk sikap saya bagaimana saya harus bersikap. Ada kalanya kita harus benar-benar tegas, dan dari situ mereka bakal menghormati kita. Um, itu semua terbentuk secara natural, Bu, prosesnya tumbuh leadership dalam diri saya. Tapi sebelumnya saya jelaskan, biasanya saya ajak dulu duduk bapak-bapak itu. Saya jelaskan bahwa bukan mau saya seperti ini, saya tetap seorang perempuan, tapi tolong hargai saya ketika bekerja. Biasanya saya ajak dulu bapak-bapak itu duduk ngopi gitu, Bu. Mau tidak mau, tapi tetap suami saya tetap saya ajak waktu itu. Untuk
saya ajak di luar dari pekerjaan untuk ngopi dengan bapak-bapak itu, dengan suami saya. Biasanya seperti itu, Bu. Untuk anak-anak buah saya ya, seperti itu. Saya ajak ngopi, saya jelaskan bahwa saya tetap perempuan, tapi ketika di apa namanya di lingkungan lingkup pekerjaan, saya adalah leader dari bapak-bapak sekalian. Dengan penyampaian yang tepat, dengan penyampaian yang benar, mereka bakalan paham, Bu. Dan bekerja lebih kurang 12 tahun di Saipem Karimun dulu, mereka sudah paham dan mengenal saya dengan baik. Hal yang paling challenge bagi saya, Bu, ketika Saipem mengirim saya temporari, misalnya saya bekerja dikirim ke PT Hanjung di Lampung, di mana bapak-bapak itu belum mengenal saya. Mereka biasanya memang apa namanya, apalah itu namanya, catcalling sebagainya, tapi tetap saya datangi bapak-bapak itu ketika saya catcalling itu pasti ada, Bu. Tapi ketika itu terjadi, saya samperin bapak-bapak itu, saya bilang, Pak, saya di sini sebagai profesional, saya di sini sebagai engineer dan lead, bapak-bapak, saya hormat dengan bapak-bapak, saya harap bapak-bapak juga hormat dengan saya. Dan dengan penyampaian yang tepat, Bu, dengan bahasa yang bukan menggurui juga. Alhamdulillah sampai saat ini bapak-bapak itu um, mengerti. Intinya kita harus bisa menempatkan diri kita di lingkungan walaupun kita sebagai minoritas perempuan bekerja di mayoritas laki-laki. Oh ya Bu, tadi juga saya ingat ceritanya ya Bu, ketika pertama kali mengerjakan proyek loadout-nya, itu masih belum ada software-software yang diberikan oleh company. Berarti maksudnya itu menggunakan atau membuat Excel perhitungan sendiri Kak? Atau memang ketika kita bekerja, seorang fresh graduate bekerja di sebuah perusahaan, ada template Excel yang bisa kita ikuti, atau mungkin contoh dokumen project yang sudah ada yang bisa kita ikuti itu, ataukah itu sesuatu yang baru yang benar-benar kita sebagai seorang engineer, apalagi yang masih fresh grade masuknya itu harus kita buat sendiri? Gimana itu Bu? Iya, Bu. Jadi waktu zaman saya itu kita benar-benar membuat calculation-nya manual di Excel dengan guide dengan semua informasi yang kita dapat dari stability booklet, dari BARS. Stability booklet dari BARS itu kita olah datanya, dari situ kita masukkan, itulah makanya dari teori bangunan apung, dari tugas rancang, di situ semua yang kita aplikasikan di dalam Excel itu baru bisa kita gunakan uh, untuk hitungan dari balas calculation-nya, Bu. Jadi itu memang kita olah dari nol gitu, dari data dari semua stability booklet dari BARS itu sendiri, Bu. Hingga bisa kita olah untuk sebagai hitungan Excel untuk balas calculation. Untuk software waktu itu ada memakai software Kak Bu? Moses kah yang dipakai atau apa? Bukan, itu kalau di Saipem Karimuniat sendiri itu pakai PIAS namanya, Bu. Uh, Software untuk mengkalkulasi stability dari kapal. Namanya Pias yang kita dibeli Saipem kemarin, Saipem Karimundiar. Cuman kalau misalnya untuk dari offshore, TNI, divisi TNI yang Saipem offshore itu menggunakan Moses dan Orca-Flex biasanya, Bu. Bu, kalau tadi kita ngelihat beberapa video yang Ibu tunjukkan, berarti kalau dari misalnya saya mentransport 1.000 ton modul yang berbentuk jaket gitu. Nah, kalau misalnya Ibu dapat tugas kayak gitu, biasanya langkah-langkahnya sebagai seorang loadout engineer, apa aja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan loadout 1.000 ton ini, Bu? Jadi yang pertama kita olah, jelas kita verifikasi weight, berat dari jaket itu sendiri. Mereka biasanya untuk final berat dari jaket, si center of gravity dari jaket itu setelah finalnya, setelah weighing operation, Bu. Kita dapat datanya, kita dapat data barsnya,
kita masukkan di dalam software kita buat pemodelannya, lalu kita olah step by step balas calculation-nya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan SVMT, ketika satu aksel masuk ke dalam bar itu berapa ton, dua aksel berapa ton, hingga kita dapat berapa berat per step by step load out, itu kita hitung balas water yang air balas di dalam bars yang kita butuhkan untuk kita ballasting out, kita buang atau kita ballasting in, kita masukkan di dalam bars itu sendiri, Bu. Jadi itu step by stepnya, saya rasa. Juga diverifikasi dari storage plan-nya, Bu. Semisal memang ada pile yang kita masukkan sebelum jaket itu masuk ke atas barge, itu harus kita input dan kita modelkan juga di dalam software kita. Misal filenya itu sudah ada 1.000 ton, itu ballast waternya itu seperti apa kondisinya ketika kita mau memasukkan jaket. Tentunya kita bekerja berdasarkan pasang surut dari misal dari rentang waktu atau time frame yang diberikan dari project untuk dilakukan load out. Karena biasanya Bu, kita bekerja kalau load out, kita bekerja ketika air mau pasang. Ketika load in, kita bekerja ketika air surut. Itu kalau pakai barge ya Bu ya. Tapi ada beberapa vessel dengan ballast pump capacity yang mereka bisa confirm kalau mereka bisa melakukan aktivitas load in atau load out misalnya ketika air pasang atau air surut. Itu kita bekerja dan kita verifikasi kalau misalnya memang bisa, kita harus tetap align atau tetap sejalan dengan DNV code, DNV 001 Marine Operational. Kita verifikasi di situ load out kelasnya atau load in kelasnya itu masuk di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Gitu Bu. Jadi kita verifikasi berdasarkan dari DNV rules yang kita pakai sebagai guideline. Jadi kalau kalau mengenai kekuatan daya dukung tanah di site ketika ada modul ataupun ada jaket platform yang dibangun, itu berarti bagian divisi apa Bu yang menghitungkan? Kadang kita kalau ngebangun konstruksi di suatu area diat itu kan kita harus ngecek nih daya dukung tanahnya kuat apa enggak, jangan sampai ambles pas kita lagi bangun struktur. Nah itu biasanya yang apa sih namanya divisi sorry, divisi mana yang menghitung, Bu? Kalau misalnya dulu saya di Saipem Karimuniat, Bu, itu namanya kan kita tahu berapa limit ground bearing capacity dari key wall itu sendiri misalnya. Itu kita sudah dapat limitnya uh, dari yard development. Kita sudah dapat, tapi ketika load spreading, ketika kita mau lakukan load out, atau kita mau staging temporary di key wall, itu kan kita bisa hitung berapa sebaran loadnya atau ground bearing yang ground bearing pressure yang ketika kita stage modul versus ground bearing capacity yang ada di key wall tersebut. Itu kalau misalnya dulu kita hitung juga Bu. Sampai sekarang pun itu juga berlaku ketika kita receive modul. Dengan pekerjaan saya sekarang, kita mau staging misalnya sebelum instalasi. Misalnya sebelum instalasi itu harus staging dulu, menunggu sequence by sequence dari installation modul yang ada di site Karata di sini misalnya untuk di LNG Pluto misalnya. Sorry. Jadi kita hitung berapa capacity limit dari ground bearing capacity limit dari daerah tersebut, berapa ground bearing pressure yang akan terjadi ketika kita tidak pakai spreader mats atau load spreader misalnya. Ketika kita stage langsung di stools misalnya di stools, di staging stool 1 meter misalnya, 1 meter kali 1 meter, berapa luasan dari ground bearing daerah itu biasanya kita verifikasi juga Bu.
Untuk calculationnya itu biasanya adalah tugas seorang. Kalau kalau di sini itu tugas saya. Tapi kalau di Karimuniat kemarin ada tim dari departemen metode kami, itu biasanya kalau tidak Bu Ade atau Pak Fernandes. Tapi kalau untuk di site karate ini saya yang menghitung kebetulan Bu. Oke, baik. Eh, baik, teman-teman, silakan kalau ada yang pertanyaan untuk Bu Titi, sekarang bisa ngomong langsung atau bisa drop di chat, silakan. Di akhir sesi nanti kita ada foto bersama, jadi nanti teman-teman jangan live group dulu ataupun jangan matikan ini ya. Siapa tadi yang lower hand? Kalau ada yang mau, silakan. Kalau yang mau nanya, boleh angkat tangan atau boleh kirim di chat ya, sangat terbuka. Tapi tadi kita udah dengar dari Bu Titi bahwa pentingnya apa sih namanya ilmu yang kita pelajari, pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari di teknik lautan untuk nanti bekerja terutama di bidang-bidang marine ya. Karena tadi bagaimana ilmu ketika ballasting itu adalah ilmu TBA ya. Ketika akhirnya ngitung kekuatan jembatan untuk pada saat load out itu mekanika teknik. Jadi hal-hal yang kalian pelajari sekarang yang kalian makan sehari-hari itu nanti berguna di dunia kerja dan yang paling penting itu adalah bahasa Inggris gitu kan ya tadi ya Bu Titi ya. Ya, benar Bu. Kalau boleh tahu Bu, kalau si di Indonesia dengan di Australia melihat lingkungan kerja plus minusnya bagaimana Bu? Jadi mungkin ada insight dari teman-teman nanti di sini mau berkarir keluar juga. Terus mungkin bisa juga sharing sedikit Bu, bagaimana mungkin bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri? Apakah memang mudah gitu ya, terutama pekerjaan yang di bidang profesional seperti Bu Titi sekarang ini gitu. Biar nanti teman-teman di sini yang ingin berkarir di luar negeri juga seenggaknya ada bayangan. Kalau perbedaan yang paling mencolok ketika bekerja di Indonesia dan ketika bekerja di Australia adalah work-life balance yang saya lihat sangat seimbang di Australia, Bu. Dulu saya di Papua, saya on-site itu bisa sekitar 9 minggu, 9 sampai 12 minggu, atau 3 bulan on-site di Papua, dan saya dapat 2 minggu off-site pulang ke Karimun. Tapi di sini peraturan di Australia kita dapat 3 minggu aja on-site dan 1 minggu balik ke rumah. Itu yang saya rasakan benar-benar. Dan mereka itu Australian typical itu mereka tidak suka yang terlalu ribut-ribut, Bu. Jadi mereka tidak suka konflik kalau di sini orangnya, tapi mereka sangat sarkas ketika mereka mengkritik sesuatu. Hal yang saya rasakan sangat kontras dengan di Indonesia. Kadang-kadang kita terlalu vokal, terlalu straight, tapi kadang-kadang banyak gerusa-gerusunya itu yang saya rasakan. Kalau di sini nggak bisa dipakai dengan yang seperti itu, Bu. Tapi work-life balance-nya, instead of tax-nya sangat tinggi di sini, tapi semua balik ke kita, semua balik ke kita. Tax yang tinggi itu semua balik ke kita. Hal yang memang ada semuanya memang ada plus, ada minus Bu. Memang bekerja sebagai seorang site engineer. Itu yang saya insight yang saya berikan adalah ketika uh, menjadi seorang site engineer Bu, uh, hal yang plusnya kita dapat pengalaman yang banyak. Hal um, minusnya adalah, boleh saya share screen Bu? Ya Bu, silakan Bu. Hal minusnya adalah tetap saya harus meninggalkan si kecil untuk sekian lama. Um, tapi itu terbayarkan ketika saya bisa menyekolahkan pada akhirnya anak saya di Australia. Lintang akhirnya udah sekolah ya. Iya, sudah sekolah Bu di sini. Sudah Sudah happy sekolah dia Bu di bersama sini. teman-temannya. Happy, banyak kawan dia. Banyak playground juga.
Iya, banyak Oh, oh playground. ya Bu, ini ada pertanyaan dari Jamie Bu. Selama bekerja di bidang lifting dan loadout, apakah pernah terjadi kegagalan pada saat melakukan lifting atau loadout dan cara menyelesaikan hal tersebut bagaimana ya Bu gitu? Alhamdulillah sampai fatal sekali, alhamdulillah Ami, tapi nggak pernah karena kita selalu melakukan preparation dengan sangat detail. Tapi yang namanya alam ketika kita melakukan loadout itu sangat tidak bisa diprediksi. Waktu itu saya loadout untuk Qatar Gas, ternyata tight speed atau kecepatan pergantian pasang surut itu sangat cepat sekali dari forecast yang kita punya. Uh, Hampir saja, waktu itu hampir setengah meter perbedaan dari roll rem uh, ke bars. Karena cepat sekali pasang surut itu di luar dari forecast yang kita punya. Yang pertama, jangan panik karena banyak yang akan membantu kita. Kontrol emosi, karena ketika kita panik sebagai leader, pekerja-pekerja di bawah kita juga bakal ikut panik dan itu akan memperburuk keadaan. Nah, itu aja sih. Pasti bakalan banyak yang bantu. Pada saat itu kita langsung ada namanya kita lakukan koordinasi, kita evaluasi dan pada akhirnya um, semua berjalan dengan baik dan top side bisa masuk ke atas bars. Tapi kita punya contingency plan selain itu, Mas Jamie. Uh, Ketika kita lakukan ada kegagalan atau ada kegagalan sistem, misalnya balas pump tidak bekerja. Waktu itu saya juga pernah ketika ada dua balas pump yang fail, yang ketika tiba-tiba nggak hidup. Dan itu kita punya contingency plan, kita langsung arahkan bapak-bapak pump operator itu untuk mengganti hose karena kita juga terbatas apa pipa untuk menyambungkan ke ballasting pump ke dalam tangki tangki bars. Waktu itu kita langsung sigap, kita langsung aktifkan contingency plan kita dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga pernah Bu, waktu itu ketika kita crossing SPMT dan modul di tengah-tengah rororem menuju ke atas bus, mati. SPMT-nya mati, itu di Karimun dulu. Mati, dan itu sekitar ada 15-an menit, dan itu kita punya time contingency bahwa air yang kita prediksi di dalam tangki itu bakalan penuh dalam waktu sekian sekian puluh menit. Dan itu hampir saja di limit kita. Kalau misalnya memang terjadi amit-amit kegagalan, itu udah resikonya adalah nyawa kita sendiri. Maju, modul itu tetap maju masuk ke dalam dalam apa namanya, dalam vessel, atau kita yang lari keluar. Alhamdulillahnya ketika hingga sampai ke limit timing versus dari kecepatan pasang surut yang kita prediksi, alhamdulillah itu um, langsung hidup lagi Bu. Dengan mereka juga punya sistem, kalau di SPNT yang kalau saya paham sekarang mereka punya kayak sistem contingency plan. Kalau misalnya mati mesinnya, mereka langsung evaluasi apa yang menjadi kerusakan. Misalnya remote-nya tidak bekerja atau tidak terkonek dari satu PPU ke PPU lainnya, itu mereka punya contingency plan dan mereka sigap untuk itu. Alhamdulillah bisa bisa jalan lagi. Dan itu pentingnya contingency plan ketika worst case terjadi worst case ya ketika operation. Bu ada Dan jangan panik, gitu aja. ya intinya tetap tenang, berusaha menghadapi situasi dengan tenang intinya ya Bu ya. Iya, Dan yang paling penting tadi contingency plan itu kayak eh, plan cadangan gitu, rencana cadangan dan kita betul. sudah harus bisa memperkirakan untuk eh, aktivitas loadout ini apa aja yang mungkin terjadi. Kayak tadi Bu Titi cerita bahwa SPMT tiba-tiba mati, remote-nya juga tidak berfungsi. Bagaimana? Tapi untungnya selama ini 12 tahun Ibu di Saipem itu untungnya tidak pernah terjadi kegagalan yang ekstrim dan yang parah ya Bu ya. Paling yang Iya, cuma kejadian-kejadian gitu aja ya.
Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah selama ini kita um, tidak pernah ada hal-hal yang se ekstrim itu karena kita juga punya contingency plan yang kita sudah consider dari awal kita planning operation. Bu, ada pertanyaan yang kedua dari Abdi. Apakah ada sertifikasi khusus untuk bergabung di Saipem? Mengingat bahwa bekerja di site atau lapangan pasti banyak bahayanya. Apakah perlu mungkin sertifikasi K3? Kalaupun misalnya ada sertifikasi lain khusus lainnya, yang seperti apa, Bu, gitu? Itulah Bu, dulu saya itu bergabung di Saipem awal-awal dari program yang graduate namanya Bu. Jadi kita dikumpulkan dari beberapa daerah gitu, dari fresh graduate, dan kita tergabung dalam. Tapi setahu saya Bu, untuk Saipem sekarang mereka paling tidak itu mereka maunya punya experience sekitar 1 atau 2 tahun. Saran saya ketika kita mau mulai untuk misalnya sorry, bergabung ke Saipem itu kita punya experience dulu 1 atau 2 tahun di perusahaan-perusahaan lokal. Untuk misalnya Meindo misalnya Bu ya, Meindo atau perusahaan atau teman-teman punya apa KP Bu, KP ya, punya experience KP untuk di offshore atau perusahaan, pokoknya experience di KP untuk di structure baru nanti bisa ke Saipem. Tapi sepengetahuan saya sekarang Saipem untuk merekrut fresh graduate itu agak susah Bu. Uh, jadi harus punya experience dulu 1 atau 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya baca juga kemarin saya pun membuka peluang untuk fresh graduate. Jadi kadang-kadang mereka maunya yang punya experience 1 atau 2 tahun gitu. Kalau kalau yang zamannya Ibu berarti kan langsung benar-benar yang fresh dari perkuliahan kan, yang Benar, iya, bisa langsung iya, masuk gitu. Cukup clear Jamie dan Abdi. Jadi memang kalau misalnya kalian selama masih kuliah bisa mengikuti kursus-kursus yang sekiranya memungkinkan untuk mendukung apa sih namanya nanti kita melamar kerja. Namun juga kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan sertifikasi khusus gitu ya. iya. Jadi nggak ada sertifikasi kayak K3, nggak ada. Mereka ngelihat dari CV kita, biasanya experience atau dari kuliah praktek AP kita, apa yang kita kerjakan. eh, Biasanya untuk method engineer departemen saya dulu mereka mau yang punya kayak ada experience lah paling tidak di structure atau di fabrikasi. Teman-teman bisa bisa berkarir dulu di perusahaan lokal 1 tahun 2 tahun sebagai batu loncatan baru ke Saipem. Itu itu saran saya sih Bu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk fresh graduate masuk ke Saipem. Kalau kalau tadi Bu, selama Ibu 12 tahun bekerja dan juga mungkin 1,5 tahun di Australia, proyek mana yang sekiranya Ibu paling berkesan dan alasannya paling berkesan itu apa gitu kan? Pasti ada begitu banyak proyek yang dikerjakan. Mungkin ada yang satu yang paling memorable dan alasan berkesannya itu kenapa Bu? Well, buat saya semuanya berkesan, Bu. Tapi yang paling saya berkesan tentu saya proyek pertama saya di Saipem. Itu adalah proyek loadout pertama untuk Saipem Karimun juga. Itu Gorgon Project. Ah, Proyek selanjutnya adalah proyek Qatar Gas di Saipem Karimun Yard, di mana itu adalah ah, saya harus mengkoordinir balas pam sekitar 58 buah balas eksternal balas pam dan saya harus mengkoordinir bapak-bapak pam operator itu juga. Jadi mungkin itu dan tentunya proyek pertama saya di Australia Bu. Karena perbedaan bahasa tentunya uh, language barrier itu sangat-sangat menjadi tantangan terbesar buat saya. Even saya sudah punya experience tetap language barrier itu hal yang sangat berkesan untuk saya dan menjadi motivasi saya untuk terus belajar gitu Bu. Apalagi dengan Australian accent-nya itu.
Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi Kak untuk Ibu Titi? Ini sangat menarik sekali ya, teman-teman bisa melihat tadi beberapa video, gambar yang Ibu Titi sempat tunjukkan, melihat apa sih namanya proyek real di lapangan di industri yang memang sebagai seorang lulusan teknik kelautan akan nanti bisa bisa jadi kalian yang next engineer itu jargon kita nggak sih, Bu? Next offshore engineer, jargon angkatan. Oh ya, sambil ini teman-teman boleh saya minta tolong hidupkan dulu video ininya, videonya sambil nanti saya akan print screen untuk sebagai bukti foto. Tunjukkan wajah untuk di print screen ya. Bu Titi, terima kasih banyak ya atas sharing-sharingnya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga mendapatkan ini ya balasan yang setimpal ya Bu ya, karena sudah sharing ilmu yang luar biasa gitu ya. Yang Terima lain, kasih, Bu. yang lain silakan nanti ditunggu ngidupin videonya. Oh ya Bu, tadi kalau Ibu cerita berarti sebagai seorang junior naval engineer dulu gitu ya. Terus Ya, apalagi Bu posisinya sempat di site engineer gitu. ya, jadi site marine engineer, Bu, untuk di Papua, untuk jetty LNG jetty construction, Mm-mm. jetty. Uh, saya juga sebagai site engineer untuk heavy haulage untuk SPMT Mm. di Australia. Mm, 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 mm. Oke, ini masih banyak ya, Salva masih gelap, yang lain juga masih belum hidup. Nah, sambil saya tunggu nih, hidupkan videonya karena mau saya print screen nih. Kalian biar wajahnya muncul di IG Story Kelautan. Ini teman-teman bervariasi nih Bu. Ada yang mau lulus beberapa, ada yang angkatan mereka yang sekarang mengerjakan apa sih namanya perancangan bangunan laut terapung. Kalau kalau zaman dulu Ki itu mata kuliah pilihan yang OKBA Bu, olah gerak bangunan apung itu dulu OKBA. Kalau kalau Bu Titi saya ingat dia coastal ya, anak pantai yang berpindah ke offshore. Mau nggak mau berpindah, Bu. Karena tuntutan pekerjaan ya. Jadi jangan berkecil hati Aduh. misalnya kalau teman-teman misalnya tugas akhirnya karena tugas akhirnya pun kalau tidak salah ingat saya tentang ini kostal kan ya? Iya, iya, benar Bu. Saya awalnya dulu apa namanya memang mengambil dan plan saya untuk bekerja di onshore di coastal, malah akhirnya harus Di engineer balik. offshore. Malah itu Iya, luar biasa sekali akhirnya menjadi pengalaman bisa sampai keluar. Ini beberapa belum Ahmad Sayudi, Lucy Malik, Zulhendra, Ratifah. Ahmad Sayudi suami saya Bu, memantau Oh saya. ya Allah, Mas. Ikut bergabung juga, ikut memantau. Maci ikut. Oh iya Tahu ya. Bu. Aku kira ada mahasiswa Enggak, Putri namanya. memantau dia Bu. Oke, bentar. Oke deh sambil saya print screen dulu ya teman-teman. Yang lain kalau boleh bisa saya. Oke, tunggu satu dua. Tunggu, bentar, bentar. Saya sambil kirim dulu. Tunggu. Oh ya. Hari ini mau saya langsung print. Ada salam dari Ibu Putri, Korprodi Teknik Lautan. Adik kelas kita, Makcik. Siapa? Ada, angkatan 2010. Mungkin kita udah, Oh, aku juga, aku tahu sih, cuman nggak yang kenal banyak. Angkatan 2010 kita siapa ya dulu itu? Yang kamu kenal, yang dari Riau siapa ya? Bentar saya, bentar. Lembar kedua. saya mau nanya boleh nggak Bu? Ya, boleh, boleh, boleh. Monggo, monggo, silakan. Tapi nanyanya bukan sama Ibu, sama
sama Uh, mahasiswa. Bu Putri Kira- kalau ngajar galak nggak? Siapa yang mau mewakili? Saya galak nggak? Galak nggak kira-kira? Mbak Nasyifa, Bu Putri kalau ngajar galak nggak? Enggak, Bu. Enggak. Aku baik loh, Masih nggak galak-galak. Oke, Fer. Eh, Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menghidupkan kameranya. Ini udah saya print screen beberapa kali. Ya, nggak galak kok. Ya, semua setuju kok, Maci. Oke, jadi mungkin demikian ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Titi. Mungkin next tahun depan atau 2 tahun lagi kalau masih di Australia, bolehlah nanti sharing-sharing kita undang lagi gitu ya. Syukur-syukur nanti ada alumni ITK yang juga berkarir keluar. Nanti apa sih namanya kalau ada info-info lowongan di luar Bu untuk alumni teknik lautan bisa juga di-sharing. Ini asalkan teman-teman juga bahasa Inggrisnya bagus loh ya, karena mau nggak ya, mau untuk bekerja di luar kan bahasa Inggris yang diperlukan yang penting gitu ya. Mungkin ya. demikian. Jadi Mm-mm. ya terima kasih Bu, teman-teman benar-benar untuk software, saran saya untuk software pertama, yang kedua berlatih bahasa Inggris dan IELTS. IELTS itu sangat penting sekali. Itu aja Bu. Sebagai pejuang IELTS ya, aku pun begitu, dosennya pun begitu. Ya, Eh, baik. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Silakan diisi absensinya. Habis ini absensinya udah saya close, saya udah tarik linknya, sehingga nanti silakan yang belum isi bisa diisi. Untuk Ibu, sertifikat pematerinya habis ini saya kirim Japri ya. Terima Terima kasih kasih Bu. banyak. Salam buat Lintang, Mas Ahmad. Sayudi. Pantesan dulu kan Rahmawati Sayudi ya, nama Oh, Facebook. terima kasih Bu. Baik, Makasih, eh, terima kasih terima teman-teman kasih banyak ya semuanya. sudah hadir. Terima kasih Bu. Enjoy winternya di sana, sehat selalu. Terima kasih semuanya Thank teman-teman. you. Selamat Thank berakhir you. pekan. Thank Baik. Makasih you. ya, Maci. Bye. Thank you. Thank you, Mbak. Thank Yuk, you. yuk.